Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu skill yang kelihatannya sepele tapi jujur aja, ini justru yang jadi kunci sukses kita dimanapun, keterampilan interpersonal. Dan yang paling penting, ini bukan bakat lahir loh, ini adalah sesuatu yang bisa banget kita pelajari, biar kita bisa lebih unggul dalam hidup. Coba deh, berhenti sejenak dan pikirin. Dari semua hal yang pernah kita pelajari di sekolah, di kursus, dimanapun, kira-kira apa sih satu skill yang benar-benar jadi pembeda? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah inti dari semua yang akan kita obrolin hari ini. Oke, kita mulai dari ide dasarnya dulu. Kalimat ini tuh kesannya simpel, tapi dalam banget artinya. Kenapa? Karena ini bener banget. Setiap hal yang kita lakukan, atau bahkan yang tidak kita lakukan, itu ngirim pesan. Kamu diam saja, itu komunikasi. Kamu menghindar kontak mata, itu juga komunikasi. Jadi suka atau nggak suka, kita tuh selalu berkomunikasi. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Banyak yang bilang ini soft skill, tapi menurut saya ini lebih dari itu. Ini adalah keterampilan paling krusial buat kita bisa bertahan dan berkembang di dunia yang isinya manusia semua ini. Dan ini bukan cuma omong kosong atau kata-kata motivasi ya. Ini fakta. Mau hubungan sama pasangan, teman, dan keluarga jadi lebih baik, mau peluang karir lebih terbuka lebar, atau bahkan mau lebih bahagia secara personal, semuanya itu akarnya ada di seberapa jago kita nyambung dan ngobrol sama orang lain. Nah, sebelum kita jago ngobrol sama orang lain, perjalanannya harus dimulai dari dalam dulu. Bener banget, kita harus kenal sama diri kita sendiri. Kesadaran diri itu fondasi dari segalanya. Nah, lihat deh perbedaannya. Konsep diri kita itu kayak kacamata yang kita pakai buat lihat dunia, termasuk lihat diri sendiri. Kalau konsep diri kita positif, pas dikritik, kita bakal mikir, oh masukan bagus nih buat jadi lebih baik. Tapi, kalau konsep diri kita negatif, kritik yang sama persis bisa terasa kayak serangan personal. Kita jadi defensif, jadi malas berubah. Dan ini, secara langsung, bakal ngaruh ke semua obrolan kita. Terus gimana caranya biar lebih sadar diri? Ada nih, satu alat yang keren banget, namanya jendela Johari. Anggap aja ini semacam peta buat bantu kita ngertiin diri kita sendiri dan hubungan kita sama orang lain. Kita bedah cepet ya, area terbuka itu ya semua hal yang kamu dan orang lain sama-sama tahu tentang kamu. Gampang. Area buta, nah ini yang seru. Ini hal-hal yang orang lain tahu tentang kita, tapi kita sendiri nggak sadar. Mungkin kita suka motong omongan orang misalnya. Area tersembunyi ya ini rahasia kita. Terakhir, area tidak dikenal. Ini potensi terpendam yang kita dan orang lain pun belum tahu. Jadi, inti dari jendela Johari ini apa? Tujuannya simple. Kita mau gedein si area terbuka. Kenapa? Karena makin besar area terbuka kita, makin tinggi tingkat kepercayaan. Dan makin baik hubungan kita. Caranya ada dua, berani minta feedback jujur dari orang lain buat ngecilin area buta, dan berani sedikit lebih terbuka soal diri kita buat ngecilin area tersembunyi. Oke, urusan sama diri sendiri udah mulai clear. Sekarang kita keluar. Kita bakal fokus ke skill-skill praktis yang kita butuhin buat benar-benar nyambung sama orang lain. Ini penting banget. Seringkali apa yang nggak kita ucapin itu justru pesannya lebih kuat. Kontak mata, gerakan tangan, nada suara, semua itu bisa jadi lebih jujur daripada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi pastiin bahasa tubuh kamu itu mendukung pesan yang mau kamu sampaikan. Salah satu cara terbaik buat nyambung sama orang adalah dengan jadi pendengar yang baik. Ada resepnya loh, gampang banget diingat. Rasa. Pertama, receive, terima pesannya, fokus sama lawan bicara. Kedua, appreciate, hargai dengan isyarat kecil kayak atau oh gitu. Ketiga, summarize, coba simpulin apa yang kamu dengar buat mastiin kamu paham. Terakhir, ask, ajukan pertanyaan biar obrolan lebih dalam. Coba deh, dijamin beda. Konflik itu ya pasti ada, nggak mungkin bisa kita hindari selamanya. Tapi, yang penting bukan menghindar dari konfliknya, tapi gimana cara kita ngadepinnya. Nah, di bagian ini kita bakal lihat cara simpel buat ngertiin dan ngelola konflik. Pertanyaan yang aneh ya, tapi ini cara yang asik banget buat ngenalin ada 5 gaya manajemen konflik. Coba deh bayangin, kalau lagi beda pendapat atau berantem, kamu tuh lebih mirip hewan yang mana sih? Yuk kita lihat tabelnya. Ada si kura-kura yang mending ngumpet aja. Akhirnya dua-duanya kalah. Ada hiu yang agresif, pokoknya dia harus menang. Ada kancil yang ngalah terus demi jaga perasaan. Ada rubah yang cari jalan tengah, 50-50. Tapi tujuan utama kita adalah jadi si burung hantu, kolaborasi. Cari solusi bareng-bareng di mana dua belah pihak sama-sama merasa menang. Ini yang paling ideal. Nah, sekarang kita sampai di level paling tinggi dari perjalanan kita. Gimana caranya kita bisa memengaruhi orang lain, tapi dengan cara yang etis dan efektif. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal membangun pemahaman bersama. Skill-skill ini, kayak lobby, negosiasi, dan diplomasi, adalah puncaknya.
Lobby itu ya seni ngobrol-ngobrol santai sebelum keputusan penting diambil. Negosiasi itu proses tawar-menawar buat nemuin titik tengah. Dan diplomasi ini keren banget. Ini adalah seni gimana caranya nyampein hal yang sulit, tapi dengan cara yang tetap bisa diterima. Dan ini mungkin poin paling penting dari semuanya. Penguasaan sejati itu bukan soal tekniknya, tapi soal fondasinya, yaitu perilaku yang etis dan kontrol diri. Jujur, jangan motong omongan orang, pakai bahasa yang baik, bisa kontrol emosi, dan yang terpenting, tulus menghargai orang lain. Tanpa etika, semua teknik di dunia ini bakal jadi kosong. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Setelah kita bahas semua ini, dari ngertiin diri sendiri sampai cara ngadepin konflik, coba pikirin deh, besok ada satu percakapan apa yang bisa kamu hadapi dengan cara yang sedikit berbeda. Satu aja, gimana caranya kamu bisa terapin ilmu ini buat bikin koneksi yang lebih baik? Selamat mencoba!